Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para insan pembelajar, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Maha Dewi, dosen pengampu mata kuliah praktik pengelolaan event. Kita sudah berada di penghujung pertemuan, tepatnya di pertemuan ke-15. Kali ini kita akan membahas detail tentang evaluasi event. Setelah kalian berhasil menyelenggarakan event, hal yang perlu dilakukan setelahnya yaitu adalah melakukan evaluasi. Bagaimana cara melakukan evaluasi? Apa saja yang harus dievaluasi? Apakah ada hambatan yang mungkin terjadi saat melakukan evaluasi? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Dalam suatu penyelenggaraan event, diperlukan pengelolaan yang baik yang disebut dengan event management. Event management merupakan sebuah siklus yang diawali dengan perencanaan event, implementasi event, dan evaluasi event. Terdapat 3 tahap event yang dievaluasi, yaitu tahap pre-event, event monitoring, dan post-event. Evaluasi event juga disebut dalam event management yang dijelaskan oleh Sean dan Perry tahun 2004, yaitu sesaat setelah selesai event, seharusnya ada rapat dengan berbagai pihak untuk mengevaluasi event. Dalam melakukan evaluasi kegiatan suatu event, yang sebaiknya diperhatikan adalah yang pertama, hubungan langsung dengan research. Kemudian yang kedua adalah butuh baseline atau fondasi. Yang ketiga adalah specific plan atau detail perencanaan. Kemudian butuh sumber daya yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir adalah sumber-sumber dari laporan proses. Kegiatan dalam evaluasi. Yang pertama adalah analisa proses kegiatan. Yang kedua, evaluasi proses kegiatan. Yang ketiga, evaluasi instrumen atau perangkat kerja. Dan yang keempat adalah evaluasi strategi, bisa pemasaran, penjualan, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam evaluasi event. Yang pertama adalah analisa dokumen-dokumen yang terkait dengan event. Yang kedua, review semua kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, evaluasi seluruh kegiatan yang terkait dan yang telah dilakukan. Yang keempat, analisa evaluasi yang telah dilakukan dari kegiatan event. Dan yang kelima adalah buat rekomendasi untuk keseluruhan jalannya event. Berbagai hal yang dapat dievaluasi dalam penyelenggaraan event adalah acara, fasilitas, perlengkapan, keamanan, publikasi dan promosi, konsumsi, keuangan, kebersihan, dan dokumentasi. Evaluasi acara bisa penerima tamu, ketepatan susunan waktu acara, mekanisme tata tertib audiens, penyesuaian situasi tempat penyelenggaraan dengan performance, perlengkapan yang mendukung acara, koordinasi dengan pihak terkait dalam acara, dan pengecekan fasilitas secara teknis. Sedangkan evaluasi fasilitas bisa berupa parking lot capacity, valet parking, restroom, tempat wudhu, musola, break room, waiting room, changing room, storage room, kafetaria, dan juga transportasi. Evaluasi perlengkapan dapat berupa dress code, wardrobe, stage, backdrop, peralatan musik, meja dan kursi, electricity, decoration, dan juga marquee. Kalau evaluasi keamanan bisa berupa evaluasi protokoler, petugas keamanan, body detector, anjing pelacak ataupun polisi. Dan evaluasi publikasi dan promosi bisa berupa media invitation, jenis publikasi dan promosi, press release, dan juga media center. Evaluasi keuangan bisa dalam bentuk term of payment atau tahapan pembayaran, denda, cancellation fee, cash, cek, giro, dan lain-lain. Evaluasi kebersihan bisa berupa toilet, distribusi tempat sampah, sampah basah dan kering, petugas kebersihan, maupun kebersihan area event atau lapangan. Dan evaluasi dokumentasi bisa berupa foto, video, notulen, tanda terima atau receipt, dan juga kwitansi. Standar kinerja atau performance standar adalah tolak ukur atau benchmark yang digunakan untuk mengukur kinerja. Terdapat prinsip SMART dalam penerapan standar kinerja. Yang pertama adalah spesifik, yaitu jelas dan terinci. Yang kedua adalah measurable, dapat diukur. Yang ketiga adalah achievable atau dapat dicapai, itu berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan atasannya. Kemudian yang selanjutnya adalah result oriented atau berorientasi pada hasil, dan yang terakhir adalah time frame atau jelas jangka waktu pencapaiannya. Terdapat standar kinerja dalam sebuah event.
Yang pertama adalah apabila kinerja dilakukan secara objektif dan langsung, maka tingkat akurasinya relatif lebih tinggi. Apabila kinerja dilakukan secara subjektif meskipun secara langsung, maka akurasi kinerja yang didapat relatif rendah. Apabila mengukur kinerja dilakukan secara objektif tetapi tidak secara langsung, maka akurasi kinerja yang didapat relatif tinggi. Dan apabila ukuran kinerja dilakukan secara subjektif dan tidak langsung, maka akurasi kinerja menjadi sangat rendah. Dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, kita perlu mempertimbangkan berbagai tantangan berikut ini. Yang pertama adalah kendala hukum, yang kedua adalah bias penilai, yang ketiga adalah masalah lintas budaya. Kendala hukum yang disampaikan oleh Werder dan Davis tahun 96 serta Suller dan Jackson tahun 2006 yaitu bahwa menurut hukum penilaian kinerja haruslah bebas dari diskriminasi, job related atau berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan, valid atau sah sebagai alat ukur, reliable dapat diandalkan dan dipergunakan secara adil. Bias penilai. Bias adalah gangguan ketidakakuratan dalam pengukuran. Beberapa bias penilai yang paling umum terjadi adalah yang pertama adalah efek halo, yang kedua kesalahan karena tendensi pusat, yang ketiga bias karena kemurahan atau kekakuan, yang keempat adalah bias lintas budaya, yang kelima prasangka pribadi, dan yang keenam adalah efek resensi. Masalah yang juga kerap terjadi dalam melakukan penilaian kinerja yaitu adanya perbedaan latar belakang budaya, di mana di sebuah budaya suatu hal dianggap baik atau wajar, tetapi tidak untuk budaya lainnya. Hal itu menyebabkan perbedaan ukuran kinerja yang dapat menjadi hambatan. Solusi dari hambatan masalah lintas budaya adalah dengan membuat sebuah kesepakatan di awal terhadap penilaian kinerja yang akan dilakukan. Masalah yang juga kerap terjadi dalam melakukan penilaian kinerja yaitu adanya perbedaan latar belakang budaya, di mana di sebuah budaya suatu hal dianggap baik atau wajar tetapi tidak untuk budaya lainnya. Hal itu menyebabkan perbedaan ukuran kinerja yang dapat menjadi hambatan. Solusi dari hambatan masalah lintas budaya adalah dengan membuat sebuah kesepakatan di awal terhadap penilaian kinerja yang akan dilakukan. Baiklah, penjelasan tentang evaluasi event telah selesai saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan diserap dengan baik ya sebagai bekal kalian untuk menjadi calon-calon pengusaha di bidang event. Jangan lupa untuk mengunduh materinya. Mohon maaf apabila selama pertemuan saya sampai dengan hari ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.